apa yang menjadi pertimbangan dari pemerintah dalam melarang ekspor bahan mentah ini? Meningkatkan nilai tambah semata atau seperti apa, Pak? Ya, sebagaimana bahwa sebenarnya hilirisasi bauksit ini juga bagian dari program hilirisasi Presiden Jokowi, bahwa kita tidak lagi mengekspor bahan mentah ke luar negeri, tapi sudah mengekspor barang setengah jadi atau barang jadi ke luar negeri. Nah, kita memiliki kekayaan yang alam yang cukup besar di Indonesia dan ingin agar nilai tambah kekayaan alam tersebut, tambang seperti nikel, bauksit dan CPO itu diproduksi, ditingkatkan nilai tambahnya di dalam negeri sehingga nilai jualnya bisa meningkat di luar negeri. Misal saja kita pelarangan ekspor biji nikel ya, itu pada tahun 2014-17 nilai ekspornya 17 triliun dan meningkat menjadi 468 triliun pada tahun ini setelah ada pelarangan ekspor biji nikel. Dan kita tahu bahwa saat ini kita sudah mendorong munculnya smelter-smelter dan kemudian beberapa produk turunan dari nikel tersebut. Nah, untuk komoditas bauksit, ya, kalau seandainya kita beri pelarangan ini, itu akan pendapatan negara akan meningkat dari 1 triliun menjadi 62 triliun. Nah, ini beberapa hal, dan kalau misalkan hilirisasi ini terjadi, itu juga akan mendorong ada pertambahan tenaga kerja di Indonesia, pendapatan negara, dan juga nilai tambah dari industri itu sendiri. Dan kita sudah menyiapkan juga hilirisasi dari berbagai produk tersebut, nikel dan bauksit. Baik, ya. Pak. Iya, tapi ini pengusaha bauksit mengeluhkan pembangunan smelter yang menurut data dari asosiasi ini membutuhkan dana hingga 1,2 juta US dollar atau setara dengan 18,2 triliun rupiah. Kira-kira bagaimana Pak peran pemerintah dalam membantu pembangunan smelter ini? Kalau di China kan pembangunan smelter ini disupport oleh pemerintah. Bagaimana dengan Indonesia, Pak? Iya, kalau di Indonesia kita akan mendorong misalnya pembangunan industri aluminium di kawasan Kalimantan Utara yang memiliki potensi hidroenergi yang besar dan mampu menyuplai kebutuhan energi. Dan juga kita mendorong ada dukungan kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan nasional, misalnya diantaranya melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta mendorong realisasi pembentukan lembaga pembiayaan industri yang diamanatkan oleh Undang-Undang 3 2014 tentang perindustrian. Nah, bauksit misalnya, ini sangat penting ya, hilirisasinya produknya itu bagi industri, dihilirnya itu di industri semikonduktor. Misalnya bahan-bahan yang membutuhkan untuk semikonduktor seperti gallium merupakan by-produk dari bauksit bisa terpenuhi. Nah, hal-hal seperti ini, dan kita juga ya kita bisa memahami ya apa jadi perhitungan usaha bauksit ya, keluhannya mereka. Namun demikian kita tetap akan berusaha agar hilirisasi industri bauksit, industri hilirisasi nikel itu akan tetap terjadi di Indonesia. Kita Baik, Pak Febri. Ya, gimana Mbak Sasa? Iya, Pak Febri, kalau misalkan berbicara tentang insentif fiskalnya, Pak, apa yang mungkin bisa diberikan kepada para pengusaha yang saat ini sedang membangun smelter-smelter, mungkin tax holiday, tax allowance, atau mungkin bebas pajak untuk impor peralatan smelter, Pak? Dari sisi Kemenperin sendiri gimana, Pak? Ya, kita juga bisa mempertimbangkan ini. Ini kan bagian dari program hilirisasi ya. Kita memang ada bisa juga kita berikan sebagai seperti yang Mbak sampaikan tadi, tax allowance atau tax holiday, karena ini adalah industri awal ya dari industri ini, dan itu bisa saja kita berikan kepada para industri. Tentu juga nanti kita lihat kerjasama kemampuan fiskal kita.
Ya, kami juga di Kemenperin akan juga bisa mengusulkan itu pada Kementerian Keuangan dan kementerian lain. Oke. Pengusaha-pengusaha juga tidak hanya mengeluhkan terkait pembangunan smelter yang memakan biaya cukup banyak, lalu merasa belum ada keterlibatan pemerintah terkait ini, tetapi juga mengeluhkan tentang roadmap, Pak. Sebenarnya sejauh ini roadmap-nya sudah finalkah? Sudah diinfokan kepada seluruh pengusaha dan juga lembaga ataupun kementerian terkait atau seperti apa, Pak, sebenarnya roadmap-nya? Karena ada permintaan untuk adanya penyelarasan ulang terkait dengan roadmap jika mau melarang ekspor bauksit. Kita kan sudah punya RIPIN ya, rencana industri induk pembangunan industri nasional yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2015. Nah, sebagai salah satu industri prioritas, industri pengembangan industri berbasis bauksit lokal telah diatur besaran, tahapan, dan teknologi yang dibutuhkan untuk setiap periode. Nah, di dalam roadmap itu perkembangan industri berbasis bauksit telah disiapkan oleh sektor pembina seperti penyusunan kajian potensi hilirisasi industri logam berbasis aluminium. Nah, kita juga berharap ada langkah-langkah hilirisasi mencakup penggunaan untuk sektor otomotif, ekstrusi, heat plate, oil, wire cable. Nah, memang kita juga sudah merevisi RIPIN ini agar sesuai dengan kondisi terkini dan akomodasi kebutuhan kawan-kawan pengusaha ya terkait dengan perubahan-perubahan kebijakan terkait sektor industri atau juga menghadapi dinamika perekonomian global saat ini sedang goncang-ganjing.